di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu sinkronisasi proses. Latar belakangnya adalah proses-proses yang konkuren adalah proses-proses lebih dari satu berada pada saat yang sama. Proses ini dapat sepenuhnya tak bergantung dengan yang lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Kemudian ada permasalahan critical section. Suatu sistem terdiri dari n proses di mana semuanya berkompetisi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Masing-masing proses mempunyai sebuah kode segmen yang disebut dengan critical section, di mana proses memungkinkan untuk mengubah variabel umum, mengubah sebuah tabel, menulis file, dan lainnya sebagainya. Sebuah solusi dari permasalahan critical section harus memenuhi 3 syarat, yaitu mutual exclusion, progress, bounded waiting. Pemecahan dua proses. Pada subbab ini kita membatasi pada algoritma yang dapat diaplikasikan hanya terdapat dua pada satu waktu. Algoritma 1. Pendekatan pertama adalah memperbolehkan semua proses menggunakan variabel integer. Algoritma 2. Kelemahan dengan algoritma 1 adalah tidak adanya informasi yang cukup tentang state dari masing-masing proses. Algoritma 3. Algoritma ini merupakan kombinasi dari algoritma 1 dan 2. Harapannya akan didapatkan solusi yang benar untuk masalah critical section, di mana proses ini menggunakan dua variabel. Algoritma Bakery adalah algoritma yang digunakan untuk pemecahan permasalahan critical section pada n proses. Sebelum memasuki critical section, proses menerima nomo. Kemudian ada perangkat keras sinkronisasi. Pada sistem multiprosesor, pemrosesan bertindak independen. Interupsi di satu pemroses tidak mempengaruhi pemroses-pemroses yang lain. Pemroses-pemroses yang memakai memori bersama, maka pengaksesan terhadap suatu memori dijaga pada tingkat perangkat keras agar tidak boleh pemroses lain dapat mengakses suatu alokasi yang sama di saat yang sama. Metode test dan set. Metode test and set melakukan testing dan memodifikasi isi memori secara atomik menggunakan fungsi test and set. Metode swap. Metode swap menggunakan prosedur swap untuk menukar dua variabel secara atomik. Semapur. Semapur adalah pendekatan yang dikemukakan di Dijkstra. Prinsip semapur adalah sebagai berikut. Dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Kemudian ada masalah-masalah klasik sinkronisasi. Yang pertama ada bounded buffer. Produsen menghasilkan barang dan konsumen akan menggunakannya. Ada beberapa batasan yang harus dipenuhi, yaitu barang yang dihasilkan oleh produsen terbatas, barang yang dipakai konsumen terbatas. Konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dimaksud setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Produsen hanya boleh memproduksi barang jika konsumen sudah kehabisan barang. Reader and writer problem. Terdapat dua variasi pada masalah ini, yaitu seorang reader tidak perlu menunggu reader lainnya untuk selesai hanya karena ada writer menunggu. Jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Dinding philosopher problem. Permasalahan dinding philosopher di mana terdapat 5 filosof yang akan makan. Di sana disediakan 5 supit. Jika filosof lapar, ia akan mengambil 2 supit, yaitu di tangan kanan dan di tangan kiri. Contoh sinkronisasi.
Sinkronisasi pada Solaris 2. Pada Solaris 2, sinkronisasi diimplementasikan dengan menggunakan beberapa kunci untuk mendukung sistem multitasking. Multitasking termasuk thread, real time, dan multiprocessing. Sinkronisasi pada Windows 2000. Implementasi sinkronisasi pada Windows 2000 menggunakan interrupt marks untuk memproteksi akses ke sumber daya global pada sistem uniprosesor, sedangkan ada sistem multiprosesor menggunakan spin clock. Selain itu, Windows 2000 juga menyediakan dispatcher object yang berfungsi sebagai mutual exclusion dan semaphore. Dispatcher object juga menyediakan event yang berfungsi sebagai variabel kondisi. Demikian penjelasan saya tentang bab 5. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.